Halo teman-teman, jadi kita akan belajar bareng mengenai keberhasilan tahapan produksi massal. Yang pertama, mengenali keberhasilan suatu usaha. Bagaimana sih cara mengetahui usaha tersebut berhasil? Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui suatu usaha berhasil adalah melihat pendapatan yang diperoleh. Jika pendapatan yang diperoleh melampaui target, dapat dikatakan bahwa usaha yang dilakukan berhasil. Pendapat dari para ahli yang mengemukakan mengenai keberhasilan usaha. Menurut Primiana, keberhasilan usaha merupakan kondisi ketika permodalan sudah terpenuhi, penyaluran yang produktif, dan tujuan organisasi yang sudah tercapai. Menurut Argivari mengatakan bahwa keberhasilan usaha dapat dilihat dari efisiensi proses produksi yang dikelompokkan berdasarkan efisiensi secara teknis dan efisiensi secara ekonomis. Menurut Mohkohar Muzakkar dalam Resa Andari berpendapat bahwa keberhasilan usaha adalah suatu keadaan yang menggambarkan lebih daripada yang lainnya, yang sederajat atau sekelasnya. Menurut Henry Faisal Nur mengemukakan bahwa keberhasilan usaha pada hakikatnya adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya. Suatu bisnis dikatakan berhasil bila mendapat laba, karena laba adalah tujuan dari seseorang melakukan bisnis. Jadi, apa sih definisi dari keberhasilan usaha? Definisi dari keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya, di mana keberhasilan tersebut didapatkan dari wirausaha yang memiliki otak yang cerdas, yaitu kreatif, mengikuti perkembangan teknologi, dan dapat menerapkan secara proaktif. Selain itu, keberhasilan usaha juga dapat dilihat dari efisiensi proses produksi yang dikelompokkan berdasarkan efisiensi secara teknis dan efisiensi secara ekonomis. Target perusahaan yang ditentukan oleh manajer pemilik usaha, permodalan, skala usaha, hasil atau laba, jenis usaha atau pengolahan, kinerja keuangan, serta image perusahaan. Ada dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Yang pertama yaitu faktor internal. Di antaranya adalah kualitas sumber daya manusia, penguasaan organisasi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, kultur atau budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, dan tingkat entrepreneurship. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor pemerintah, di antaranya kebijakan ekonomi, birokrat, politik, dan tingkat demokrasi. Yang kedua yaitu faktor non-pemerintah, yaitu sistem perekonomian, sosial kultur budaya masyarakat, sistem perburuhan dan kondisi perburuhan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan lingkungan global. Apa aja sih kriteria penting sebagai indikator keberhasilan usaha? Yang pertama yaitu kemampuan menyesuaikan diri. Yang kedua, produktivitas. Apa sih yang dimaksud dengan produktivitas? Produktivitas adalah hubungan antara masukan dan keluaran suatu sistem produksi. Yang ketiga yaitu kepuasan kerja, yaitu kondisi psikis menyenangkan yang dapat dirasakan oleh pekerja atau pegawai di dalam suatu lingkungan pekerjaan. Yang keempat yaitu kemampuan mendapat laba atau mencari sumber daya. Selanjutnya adalah indikator keberhasilan usaha. Kesuksesan wirausaha disebabkan orientasi pada tindakan yang berada dalam kerangka berpikir wirausaha, di mana ide-ide yang timbul dapat segera diterapkan walau dalam situasi yang tidak menentu. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5. Yang pertama, sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. Yang kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Yang ketiga, mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri atau organisasi. Yang keempat, fokus pada pelaksanaan. Dan yang terakhir, mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam lingkungan jangkauan mereka. Hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan diantaranya yang pertama, peluang pasar yang baik, yang kedua, keunggulan persaingan, yang ketiga, kualitas barang atau jasa, yang keempat, inovasi yang berproses, yang kelima, dasar budaya perusahaan, yang keenam, menghargai pelanggan,
dan pegawai. Yang ketujuh, manajemen yang berkualitas. Dan yang terakhir, dukungan modal yang kuat. Selanjutnya adalah kapasitas produksi. Apa sih yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Kapasitas produksi adalah hasil produksi atau volume pemrosesan, atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, dan disimpan atau diproduksi oleh suatu fasilitas pada suatu periode waktu tertentu. Jenis-jenis kapasitas ada 3. Yang pertama yaitu kapasitas desain, yaitu kapasitas yang dapat diperoleh oleh suatu desain produk jika desain produk tersebut dialokasikan kepada sumber daya yang cocok. Yang kedua yaitu kapasitas efektif, yaitu kapasitas yang dapat diperoleh jika dihitung hari efektivitas desain dan sumber daya yang diperoleh. Yang ketiga yaitu kapasitas pemanfaatan, yaitu kapasitas efektif dari produk yang sedang digunakan. Selanjutnya, mengelola permintaan. Ada beberapa kasus dalam pengelolaan permintaan. Yang pertama yaitu permintaan melebihi kapasitas, yang kedua kapasitas melebihi permintaan, dan yang ketiga penyesuaian pada permintaan musiman. Ya, cukup sekian belajar bareng kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.